Desa Pusaka Ratu, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab BIT 1 periode kedua tahun 2025 di UIN Sunan Kalijaga dengan NIM ataupun nomor induk mahasiswa 244 04121636. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran di MTS Bina Bangsa untuk uji kinerja di kelas 8 dengan tema Kuperindah Bacaan Al-Quran dengan Tajwid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Sebelum kita mulai pembelajaran, ya kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Tangan buat kalian semua. Baik, sebelum kita mulai ya, siapa yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Satu, siapa yang tidak hadir? Rifki, Terus? Ahmad, Terus? 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 Dayung, Husna, Husna, terus? Udah? Baik, sebelum kita mulai ya, kita baca doa sebelum belajar dulu bersama-sama, dipimpin oleh Pak Udi sendiri ya. Ikutin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina Wabil Islami dina, Nabi Muhammadin Wabil Muhammadin, Nabiyyan wa rasulah. Nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. warzuqni fahman. Amin. Amin. Oke, sekarang buka buku Al-Quran hadisnya. Coba ayo, buku tulisnya mana buku tulisnya? Ya, siapkan di atas meja. Ya, bukunya. So, siapkan dulu. Ya, udah dibuka. Ya, dibuka dulu bukunya ya. Tergantin dulu. Tayo dong. Pagano ada. Baik. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini ya, yaitu Kuperindah Bacaan Al-Quran dengan Tajwid ya. Ini RPP-nya ya, semoga bisa dipahami dan dimengerti dan menjadi penambahan wawasan ya, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membaca Al-Quran, dengan tajwid. Sebagaimana ya yang telah Pak disampaikan waktu sudah 7, masih ingat enggak? Metode pembelajaran Pak itu dengan menyanyi, ingat enggak? Ingat. Ya. Siapa ini siapa? Ingat enggak? Nah, contoh nih ya buat kalian nih sebelum kita mulai ini ya, biar tambah semangat. Contoh bacaan nun mati nih ya. Apabila ada nun mati, apa terusnya? Terus tanwan tanwin atau tanwun bertemu dengan huruf alif maka dibaca Nah, kini kita sudah mengerti, kini kita sudah memahami baca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Nah, supaya baca Al-Qurannya bagus, baik, benar dengan kaidah ilmu Tajwid. ya. Babnya bab 4 ya. Bab 4.
Ku perindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Pada bab ini yang namanya ilmu tajwid itu banyak sekali yang dimulai dengan hukum nun mati, ya kan? Kemudian idgham juga terbagi, tetapi pada kesempatan hari ini kita akan difokuskan dengan tajwidnya, yaitu tafhim dan tarqiq. Oke, siapa yang sudah tahu apa itu tafhim? Acung tangannya, ayo. Siapa yang boleh jawab? Ayo, tafhim apa namanya tafhim? Ada yang tahu enggak? Secara bahasa apa? Tafhim. Acungkan dulu tangannya. Acungkan dulu. Nggak tahu? Baik. Tafhim artinya tebal. Kalau tarqiq artinya tipis. ingat, kalau tafhim tebal. Kalau tarqiq Tipis. ya. Nah, kemudian kita babnya A, hukum bacaan lam, ya. Di dalam ilmu tajwid, hukum bacaan lam ini ada dua ataupun terbagi menjadi dua macam ataupun dua bagian, terbagi menjadi dua, yaitu lam, ya, lam tafhim dan lam tarqiq. Apa itu lam tafhim? Tebal. Tipis. Ini tebal, pintar nih semuanya. Contohnya apa, Pak? Contohnya, ya kan? Nah, ya. Lam tafhim pada lafaz dalam jalalah Allah, ya la ilaha illallah. Nah, lafaz Allah, nah Allah di lamnya tebal, maka mulutnya itu bulat. Allah, ya, mual kalau kata bahasa Jawa itu. Allah, nah ya Allah, la ilaha illallah. Ciri-cirinya yaitu lam berharokat fathah atau lam berharokat doma. Ketika ada lam yang huruf sebelumnya berharokat fathah atau doma, maka dibaca tafhim. Contohnya la ilaha illallah. Sampai sini paham belum? Paham benar? Nanti dikasih soal kalau sudah paham. Oh, yang mau bertanya boleh. Siapa yang mau bertanya? Paham belum? Paham. Siapa yang mau bertanya? Siapa namanya? Dari Ayu. Apa nanya, Pak? Ada contoh lain nggak selain la ilaha illallah? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang super sekali dan bagus sekali. Tepuk tangan buat Dari Ayu. Kenapa keberanian setengah sukses? Jadi kalau kita berani sukses, makanya jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya sesat di Jalan. ya, orang tersesat mah gak enak. Ada nggak Pak contoh selain lafaz la ilaha illallah? Ada. Seperti biasa ketika kita sholat, lafaznya apa? Kalau takbir lafaznya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pada lam lafaz jalalah yaitu Allahu Akbar. Masa. Tapi bukan akbarnya ya, salah. Tapi yang di sini yang betul. Lafaz Allahnya, ya. Lafaz Allah. Sekarang sudah paham semuanya? Paham? Sekarang kita akan bahas tentang pengertian Kek. yaitu Tipis. ya. Apa
tadi siapa? Apa? Orang. Sebelum kita baca ngaji itu apa bacanya? Bismillah. Ya. Ya, Bismillahi. Mana lafaz lam jalalanya mana? Ini. Kenapa dibaca takkik? Karena memasukkan huruf yang berharokat. Kalau dibaca takkik. Kalau membaca takkik harus senyum. Kalau takkik harus kalau takkik harus contoh Bismillah. Nah, harus senyum ya. Coba bunyikan coba 1, 2, 3. Bismillah. Nah, itu contoh daripada lam takkik. Kalau dilanjutkan Rahman. Ya. Nah, ini bacaan apa? Ro apa? Ro takkik. Alasannya karena huruf sebelumnya berharokat. Berarti harus tipis, harus senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan contoh lam takkik. Ro takkik. Apa alasannya? Karena sebelum huruf ro ada huruf yang berharokat. Paham sampai sini? Pertanyaan lagi? Paham semuanya? Subhan paham enggak? Paham. Jadi ketika kita sudah mempelajari tamim dan tarkib, ketika kita membaca Al-Quran sesuai yang saya bacakan tadi dalam sebuah nada dan lagu itu ya, maka kini kita sudah mengerti, kini kita sudah memahami baca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Begitu belajar ilmu tajwid. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Baca Al-Quran dengan tajwid, hukumnya fardu ain. Gitu ya. Oke, itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Tetap semangat dan tetap fokus sebagai siswa madrasah yang bermartabat ya. Itu saja. Ada pertanyaan? Sebelum menutup apa? Apa tanya? Kamu ngajukan ini? Enggak. Oke. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ya terima kasih.